Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa atina al khaira wa dfa'anna syarra wa najjina washfina ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turadika wa turadihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadzal yaumil mubarak insyaallah wa fi darsinal mubarak fi darsi fiqhin nisa khasatan min kitabi Fatawa wa Ahkamil Mar'a fil Islam li Syekh Dr. Syauqi Alam Mufti Diyar al-Masriyah. Ya, alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan lahir dan batin, dan sehingga Allah istiqomahkan kita di jalannya, khususnya dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih akan tetap membahas pelajaran di dalam bab tolak yang telah kita ketahui kemarin itu ya, tolak merupakan perceraian, yang mana perceraian itu adalah terlepasnya hubungan pernikahan antara suami dan istri karena ungkapan dari laki-laki, contohnya adalah saya ceraikan kamu gitu ya, saya talak kamu satu talak dan sebagainya gitu. Dan ada juga yang dari pihak perempuan, dan itu harus disebut dengan khulu gitu ya. Nah, kemudian pada hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang bab talak, dan sebelumnya mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma ridallahi ta'ala wa li'izalatil jahli wa ihya'id-din. Allahumma astur aiba syaikhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ta'atul mutallaqatir raja'iyah li mutalliqiha. Ya, jadi adalah bagaimana hukumnya seorang istri yang dicerai ya untuk mentaati suami yang menceraikannya. Nah, dan di sini diceraikannya adalah diceraikan secara roja'iyah, telah kita bahas kemarin. Berarti tolak roji itu talaknya talak 1 atau talak 2 dan masih berada di dalam masa iddahnya itu ya. Jadi bagaimana hukum ketaatan seorang istri yang dicerai secara roji? Talak roji adalah talak yang dikatakan oleh suaminya talak 1 atau talak 2, kemudian masih dalam masa iddah, sehingga selama masa iddah ini jika suami ingin, dia bisa rujuk kembali kepada istrinya ya, siapa tahu berubah pikiran ya. Contohnya adalah misalkan seorang istri diceraikan oleh suaminya talak 1, kemudian dia harus menunggu masa iddah selama salah satu quru ya. Nah, maka di dalam masa iddah tersebut suami diperbolehkan untuk merujuk kembali istrinya jika ingin ya, atau ingin mempertahankan rumah tangganya seperti itu. Kemudian di sini ada pertanyaannya dari judul tadi adalah ta'ani katsirun minal mutallaqati fi hadzal zaman minal muamalati sayyi'ah mimman talaqaha. فينقلب الحال أثناء عدة المطلقة الرجعية من الطلاق إلى نقد وعناد، وحيث يقوم بعض الرجال بانتهاز فرصة العدة لإظهار سوء المعاملة والبذاءة في الأقوال والتصرفات وإلقاء الأوامر المتعنتة التي تضيق على المطلقة حياتها، فيمنعها من مزاولة مصالحها ويحرمها من الذهاب لأهلها للتنفيس عما هي فيه من الكرب والضيق، بل ويأمرها حتى بالامتناع من الذهاب إلى عملها ومزاولة نشاطها الاجتماعي التي تعودت عليه. ويقع كثير من النساء حينئذ في الحرج وصعوبة الاختيار بين الخوف الوقوع في الإثم من مخالفة هذا الأمر وبين الانصياع خلفها مرغمة لتدرب أمور حياتها وتزداد هما وغما على ما هي فيه من المعاملات السيئة. Nah, jadi pertanyaannya di sini atau ada yang menceritakan bahwa banyak sekali kejadian di zaman sekarang
ini, yang mana istri yang dicerai secara talaq raj'i dan berada dalam masa iddahnya, masa tunggunya untuk mengetahui kekosongan rahim atau suami bisa rujuk kembali ini, dia diperlakukan tidak baik atau diperlakukan kurang baik oleh suami yang menceraikannya, yaitu dengan muamalah sayyi'ah, ya. Keadaan selama masa iddah ini menjadi mimpi buruk bagi istri yang diceraikan itu. Karena apa? Karena mereka diperlakukan semena-mena oleh mutoliknya. Jadi masa iddah ini ya dijadikan oleh sebagian oknum laki-laki untuk menyakiti perempuan dengan muamalah sayyi'ah dan menyampaikan perkataan dan perlakuan yang buruk serta memberikan perintah kepada istri tersebut untuk menyempitkan gerak-gerik dia di dalam kehidupan istri yang dicerai tersebut, ya. Kemudian mutolik juga melarang istrinya untuk bepergian atau untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Dan juga melarangnya untuk pergi keluar rumah, melarangnya untuk bertemu keluarganya, dan melarangnya untuk bekerja serta berbaur dengan masyarakat yang mana si perempuan ini biasanya dia temui. Ya, di sini perempuan ini merasa berada di dalam tekanan dan pilihan yang sulit. Pilihan antara apa? Antara dia takut berdosa jika tidak mengikuti apa yang diperintahkan suaminya, tetapi jika dia karena jika menentang kehidupannya ini lebih sulit, ya. Tetapi jika misalkan dia menuruti suaminya, maka dia dalam keadaan tekanan dan di bawah kendali suaminya yang semena-mena tersebut. Kemudian pertanyaannya di sini, fahal yajibu 'alal mutallaqatir raj'iyah ta'atu mutalliqiha wa an la tukhalif lahu amran ma damat fi 'iddatiha. Apakah di sini pertanyaannya adalah apakah wajib bagi seorang istri yang dicerai suaminya untuk mentaati suami tersebut yang menceraikannya dan tidak boleh menentang perintah daripada suaminya itu selama masa iddah ini. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah wahal yajibu 'alaiha isti'dzanuhu 'indal khuruj lil hajah. Apakah wajib bagi seorang istri yang dicerai untuk meminta izin kepada yang menceraikannya tersebut, ya, ketika akan keluar rumah dan memenuhi kebutuhan si istri yang dicerai tersebut? Wal jawab, maka dijawab al-syekh bahwasannya al-ghardu min baqa'il mutallaqatir raj'iyah fi baiti zawjiyah at-ta'udda wa tamahul fi qararil infisal, ya. Jadi tujuan daripada seorang istri yang dalam talak raj'i itu harus tinggal di rumah pernikahan adalah, ya, jadi ketika istri ini talak raj'i dan menunggu dalam masa iddahnya, maka selama masa iddah harus tinggal di rumah baiti zaujiyah atau rumah pernikahan mereka. Dan tujuannya itu kenapa ditempatkan di situ? Supaya menahan dan memperlambat adanya perpisahan. Dan diharapkan juga selama masa iddah ini si suami yang menceraikan berubah pikiran lagi dari benci menjadi mencintai, ya, dan misalkan keduanya ini bisa bersama lagi setelah terputus dari ikatan cinta dan kesakinahan. Jadi yang dimaksudkan seperti itu, ya. La'alla rajul yara minal mar'ah yuqallibul baghdha hubban fayattasilu bainahuma man qata'a al-qada min habalil mawaddah wa awasil sakan. Gitu, ya. Bisa difahami. Karena apa? Di dalam surat At-Talaq ayat 1 dan 2 pun la tadri Allah wa disabada dzalika amr. Kita tidak tahu apa yang akan Allah berikan setelah semua kejadian itu terjadi. Dan bukan bertujuan untuk seorang suami menunjukkan dan menggunakan kekuasaannya untuk memperlakukan istrinya yang dicerai itu dengan semena-mena, ya. Walaisal maqtu tasallutul rajul minal mar'a bil bada'a wa su'il muamalah wa itau fursali qahriha wa iqaiha fil anati wal haraj. Karena apa? Jadi di sini itu bukan berarti ketika si suami
ketika istri diberikan masa iddah, maka suami ini diberikan wadah, waktu atau ruang untuk menyakiti istrinya dan menunjukkan bahwa dia sangat membenci istrinya. Bukan seperti itu maksud daripada adanya masa iddah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri qad karramallahu al-mar'ah wa athbata laha huquqaha zaujatan wa mutallaqatan. Allah telah memuliakan seorang perempuan dan menetapkan hak-haknya ketika ia menjadi istri ataupun ketika dia telah diceraikan dan dalam keadaan masa iddah. Di antaranya adalah Allah mewajibkan seorang suami tetap menafkahi istrinya di dalam pernikahannya meskipun sebenarnya misalkan istrinya lebih kaya daripada suaminya. Wa aujaba 'ala zauj nafaqata hala qiyami zaujiyah wa huma kana hiya ghaniyah, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah Allah tetap mewajibkan suami yang mentalak istrinya untuk tetap memberikan dia tempat tinggal yang layak, nafkah secara biasanya selama masa iddahnya. Wa aujaba alaihi idza talaqaha as-sukna laha wan nafaqah 'alaiha khilal fatratil iddah, gitu ya. Ditekankan pula bahwa kemuliaan ini bahwasannya disebutkan ada baituha. Baituha berarti rumah untuk menjaga dan sebagai mengingat bahwa rumah ini merupakan rumah pernikahan mereka berdua, gitu ya. Nah, kemudian itu untuk pertanyaan yang pertama. Jadi seorang suami ini tidak boleh untuk semena-mena kepada istrinya, gitu ya. Karena apa? Karena Allah pun telah memuliakan istrinya tersebut di dalam keadaan menjadi istri ataupun mutallaqah. Ya, kemudian di sini ada di dalam surat At-Talaq ayat 1 dan 2 bahwasannya ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa asul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrijna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Janganlah kamu wahai para suami mengeluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan yang keji. Tadi ada pertanyaannya bahwa apakah seorang istri yang dicerai di dalam keadaan tolak roji'i dan dalam masa iddahnya wajib untuk meminta izin kepada suaminya ketika ingin keluar rumah untuk kepentingan atau untuk hajahnya, ya. Maka yang dimaksud di dalam ayat ini kan ada wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrijuna, gitu ya. Janganlah mengeluarkan mereka dari rumahnya atau jangan izinkan mereka keluar dari rumah. Yang dimaksud dengan tahrimu ikhrajihinna lihaqqi itu adalah lihaqqi suknahinna, ya. Yang dimaksud dengan melarang si istri untuk melarang suami untuk mengeluarkan istrinya dari rumah, maksudnya adalah pengeluarannya di sini adalah pelarangan pengeluaran mereka, maksudnya karena ada hak tempat tinggal mereka. Jadi maksudnya tidak boleh mengeluarkan mereka dari rumah itu adalah mengusir atau memindahkan mereka dari rumah pernikahan ke rumah yang lainnya. Dan dimaksud dengan tahrimu hurujihinna lihaqqi ra'ayatihinna wal hifad, dan maksud di dalam Al-Qur'an bahwasannya jangan juga mengizinkan mereka untuk keluar adalah bahwa bukti si suami ini masih sayang dan masih menjaga atau riayah kepada istri yang diceraikan tersebut, gitu ya. Wal maksud bil ikhraj wal khuruj al manhi anhuma fil ayah huwa makana ala jihatil intiqal al khuruj lil hajah. Jadi maksud daripada pelarangan untuk mengeluarkan istri dari rumah atau tidak boleh tidak memberi izin untuk keluar rumah, maksudnya adalah intiqal atau pindah rumah, bukan al-khuruj lil hajah. Jadi dilarang bagi suami mengizinkan istrinya untuk keluar rumah itu supaya istrinya pergi dari rumah itu dan tidak kembali lagi, itu harus dilarang, ya. Jadi kalau istrinya keluar rumah karena ada urusan kepentingan atau lil hajah atau muzawalatih ma'isyah yaumiyah, maka itu dibolehkan memenuhi keperluannya dengan syarat masih tinggal di rumah pernikahan tersebut selama masa iddahnya. Kemudian di sini ada perbedaan pendapat antara boleh haknya siapa izin istri yang diceraikan itu diberikan. Menurut Syekh Ibnul Aziz Al-Hanafi dalam At-Tanbih
ala mushkilatil hadaya, ya. Yang dimaksud dengan ikhrajul khuruj di sini adalah an-naqlah minal manzil, maka pindah rumah, tinggal dari yang seharusnya ditempati selama masa iddah. Bukan tidak boleh keluar rumah karena adanya kepentingan, bukan, tetapi tidak boleh mengeluarkannya itu maksudnya mengusir atau dia pindah dari rumah tersebut dan tidak kembali lagi. Kemudian dinas dalam nas Malikiyah idanu fil khuruj athna al-iddah yahtalifu anhu athna az-zawjiyah fa huwa fi zawjiyah haqqun lizawj wa fil iddah haqqun lillah. Menurut Malikiyah bahwa seorang istri meminta izin keluar itu pada suaminya, tetapi orang yang diceraikan oleh suaminya itu izinnya beda lagi, bukan kepada suami yang menceraikannya, ya. Menurut Malikiyah bahwa izin di dalam pernikahan itu haknya suami, jadi istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami, tapi hak izin selama masa iddah itu adalah haqqunillah. Menurut Malikiyah, haqqunillah ini maksudnya apa? Berarti yuqaddiru biqadril mujib lahu bihasbil hajah ilaihi. Jadi tergantung, misalkan si istri ada kepentingan dan segala macam, maka boleh keluar rumah dan tidak perlu untuk izin kepada suaminya. Kemudian Malikiyah secara syar'i bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya tidak berhak untuk melarang istri yang diceraikannya secara raj'i itu untuk keluar rumah, tetapi keluar rumahnya meskipun tanpa izin suaminya tetap mendapatkan nafkah. Karena bagi Malikiyah al-idzan fi zawjiyah wa fil iddah itu berbeda, karena yang satu hakun lizauj dan satu adalah hakun lillahi ta'ala. Seperti itu ya, bisa difahami. Kemudian Syekh Adawi juga berkata di sini fi hasyati ala syarhil kharsi al khalil fala tasqut nafaqatul mutallaqah talaqan raj'iyan idza kharajat bila idnin walau ajiza an raddiha. Ya, jadi hak seorang istri tidak terputus, yaitu nafkahnya tidak terputus bagi wanita yang ditalak raj'i jika ia keluar rumah pun tanpa izin suaminya. Sedangkan di dalam madhab Syafi'iyah, ya, bahwa menjadikan seizin itu adalah sebuah hal yang mu'tabar, yang diakui atau yang ditekankan, seperti binaan ala anna kulla mutallaqa istahaqqatin nafaqah faqad wajaba 'alaiha al-isti'dan. Kenapa demikian? Berdasarkan karena seorang istri yang ditalak selama talak raj'i dan dalam masa iddah itu masih mendapatkan nafkah, tempat tinggal yang layak dari suami yang menceraikannya, maka istri ini pun wajib baginya untuk meminta izin kepada suaminya. Jadi saling memberi hak dan kewajiban. Itu menurut Syafi'iyah. Ya, ini Imam Nawawi berkata, "In kanat raj'i fi raudat talibin, in kanat raj'iyah fahiya zaujatu. Fa'alaihi al-qiyam bi kifayatiha fala takhruj illa bi idni." Jika mutallaqah raj'iyah, jika seorang istri yang dicerai secara raj'i, maka ia masih berstatus istri, maka bagi suami memenuhi kebutuhan istrinya dan janganlah istri keluar rumah kecuali dengan izinnya, gitu ya. Wa ma'hadzal khilaf bainal ulama. Nah, ini ada perbedaan pendapat ulama ini, maka kita lihat di sini bisa menjadi ada dua pendapat besar tadi ya, antara istri harus meminta izin kepada suaminya selama masa iddahnya, ya. Jadi karena supaya masih menghasilkan keharmonisan, adanya mawaddah dan tidak melupakan al-fadl bainahuma atau saling menghormati di antara satu sama lain, gitu ya. Nah, itu apabila jika adanya keinginan untuk rujuk kembali atau adanya perbaikan, maka istri harus meminta izin kepada suaminya, ya. Kemudian kita juga lihat ada pendapat yang mengatakan bahwa Malikiyah di sini melarang istri mutallaqah raj'iyah ke rumah adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bedakan, jika ingin memperbaiki keadaannya ketika masa iddahnya, misalkan ada keinginan untuk rujuk dan segala macam, maka istri harus mentaati suaminya atau si istri
harus meminta izin ya. Tetapi jika misalkan keadaannya seperti di pertanyaan tadi, suaminya semena-mena berbuat buruk kepada istrinya, kemudian suaminya tidak memperlakukan istrinya dengan baik, maka hak izin keluar rumah istri tersebut merupakan hakun lillah. Maka boleh tidaknya keluar rumah berdasarkan karena adanya keperluan atau kepentingan istrinya, itu bukan karena izin daripada suami yang menceraikannya, karena al-hajah ad-da'iyah. Ini dikhususkan jika jika mutolik ini berbuat al-qohar wa tasallut, semena-mena kurang baik kepada mutallaqah, maka mutallaqah boleh keluar dari rumah itu ketika iddah untuk hajah dan membutuhkan sehari-hari tanpa adanya rasa takut dan tidak usah izin kepada suami gitu ya. Fayakunu janwazuhu manutan bil hajati ilahi lebih mutallaq khosatan fi ahwali ta'annud wal qahri wa tasallut alaihi. Wa hina idzin fayajuzu lahal khuruj min baiti 'indati halil hajah wa muzawalatil ma'isyah dunal khuruj yalhaquha fi dalika. Bisa difahami sampai di sini ya. Untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jadi tadi dibedakan antara dua keadaan ya, bisa difahami, dan dua pendapat yang besar adanya perbedaan tersebut karena berbeda keadaan pula ya. Nafanallahu bi'ulumi masyaihna fid dharain, amin. Jangan lupa untuk membuat catatannya pada malam hari ini. Allahumma asta'in basyaihin anna wa dzibal kata minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.